Nah, sekarang masalahnya bagaimana? Kalau misalnya ada aib. Masalah kata Syekh Utsaimin begini. Law anna al-mushtariya ishtara syat illa ra'saha istathnahu al-bai'. Seandainya pembeli nih membeli domba atau kambing kecuali kepalanya. Ya, kecuali kepalanya. Jadi beli ke peternak kambing, saya mau beli kambing ini kecuali kepalanya saya nggak mau, tapi saya pengennya masih hidup. Ya, afan, salah. Jadi saya mau beli kambing ini, tapi kata penjual apa? Istatsnaul bai', itu kata penjual, oke, antum bisa beli kambing ini kecuali kepalanya, kata penjual. Kecuali kepalanya tidak saya jual, kepalanya tetap milik ana. Ya, kata penjual. Ya. Ini sah penjual belinya, sah jual belinya. Falamma dhahaba al-mushtari bisyat, maka ketika pembeli tersebut membawa kambingnya itu, yang mana kambing itu kepalanya itu masih dimiliki oleh penjual, wajada anna syata aura. Pembeli ini kemudian pas sudah sampai ke rumahnya, ke kandangnya, sudah selesai akad nih, dia dapatkan bahwasanya kepalanya kepala kambing ini cacat, ada aib, ada cacat, entah buta atau mungkin matanya apa gimana. Ya, wal aur aibun tanqusu bil qimah. Dan kecacatan mata atau semisalnya dalam kepala kambing ini itu termasuk aib yang mengurangi harga kambing. Dia apa? Iyalah, kita kalau misalnya beli kambing matanya picek satu, pasti turun harganya gara-gara piceknya nih matanya. Maka kemudian waduh, kepalanya kayak gini nih. Tapi emang kepalanya milik siapa sekarang? Masih milik penjual, badannya milik dia, milik pembeli. Maka melihat kayak ini, maka berkata pembeli ini, ana uridu an afsakh al-bai' li'anna aura. Saya pengen membatalkan jual beli yang tadi. Maaf, karena ternyata dia picek matanya. Maka kata penjual, oh nggak bisa, karena cacatnya itu ada di kepala. Dan kepala kan punya saya. Gitu ya. Akalnya kayak gitu. Berarti ternyata selama ini antum mengecualikan kepalanya tetap milik antum supaya jual beli tetap sah dan kepalanya tetap milik antum dan enggak bisa dibatalkan begitu saja, gitu kan? Paham enggak di sini maksudnya? Maka apa hukumnya sekarang? Maka dikatakan Syekh Utsaimin, kita katakan ballahu al-fasakh. Malah tetap pembeli itu punya hak untuk membatalkan akad. Pembeli tetap punya hak untuk membatalkan akad. Karena apa? Karena ada dalil yang menunjukkan, walaupun tidak spesifik ke masalah ini. Antum pasti pernah dengar hadis permisalan mukminin, kaum mukminin dalam kasih sayang mereka, kelembutan antara sesama mereka seperti satu jasad. Jika ada bagian yang sakit dari jasad tersebut, maka semua jasadnya itu akan merasakan huma wa sahar, yaitu demam,
dan seterusnya. Maka kata Syekh Utsaimin, fala budda an yakuna hadzal aibu mu'athiran fi baqiyatil badan. Maka pasti aib di kepala ini atau di mata ini berefek kepada seluruh tubuhnya. Apalagi binatang. Subhanallah, kita lihat binatang itu, manusia aja, antum ada sakit di mata sedikit aja, itu kadang-kadang berefek juga ke jantung antum, maksudnya ke pikiran, kemudian mungkin akhirnya badan lemas gitu. Bahkan kadang ada, karena jarang sakit, ketika sekali antum terkilir tangannya misalnya, itu berefek juga ke tubuh lain, ke bagian tubuh lainnya. Maka di sini apalagi mata gitu kan. Maka di sini apa? Diperbolehkan untuk fasakh. Ya, karena apa? Karena cacat mata ini yu'athir fil qimah. Berefek pada value dan harga kambing ini, dan juga berefek pada fisik kambing ini juga. Ya, kata pembeli ini, saya beli kambing ini dari antum misalnya 4 juta dengan anggapan ini kambing apa? Selamat dari cacat. Ternyata buta atau ternyata picek matanya. Maka saya boleh dong untuk membatalkan akad karena aib ini. Maka yang sahih adalah boleh. Maka yang sahih adalah boleh. Ya. Ya, ini apa? Membatalkan akad ini karena tetap itu akan berefek. Wa aksuhu asyham, dan sebaliknya juga yaitu asyham. Asyham itu adalah ini masalah istithna asyham. Idza ba'al hayawan, yaitu mengecualikan lemak kalau misalnya menjual hewan. Hewan masih hidup. Terus penjualnya bilang, "Ya, saya jual sapi saya ini seharga 10 juta misalnya." 10 juta, sapi 10 juta, subhanallah. Sapi apa itu? Saya jual sapi ini seharga 30 juta kecuali lemaknya punya saya. Sah atau enggak, ikhwan? Enggak sah. Ini gimana? Pembeli juga antum bercanda sama anak mana? Antum jual anak sapi tapi lemaknya milik antum. Kenapa tidak sah? Karena majhul. Enggak ketahuan berapa lemak kan di dalam. Kita gimana tahu lemak itu di dalam? Anda beli sapi ini kecuali lemaknya. Kalau misalnya udah dipotong-potong nih sapi, dimutilasi, kemudian ketahuan lemaknya berapa, terus Anda untuk bilang, saya jual semua bagian dari sapi ini yang sudah terpotong-potong kecuali lemaknya, saya sisihkan nanti buat saya. Nah, ini sahih. Tapi kalau sapinya masih hidup, masih diberi rezeki oleh Allah, kemudian antum jual kecuali lemaknya, antum bercanda ini kayak ini. Enggak, serius. Antum bisa aja acting gitu. Serius, masa lemaknya? Beneran akhi, anak serius, wallahi serius. Maka enggak sah akad seperti ini. Enggak sah. Ya. Karena tidak mungkin diketahui berapa kadar lemak itu kecuali setelah disembelih dan dibongkar semuanya itu bagian tubuhnya. Ya. Taib. Jadi syaham tidak, wal haml. Nah, di sini istitsna al-haml dalam mazhab la yasih. Sebenarnya ada dua pendapat ya. Yaitu mengecualikan haml. Yaitu yang ada di janin binatang ini, hewan betina ini. Dikecualikan. Misal penjual dia punya sapi betina. Maka penjual ini bilang ke pembeli, "Akhi, antum boleh nih beli sapi ini. Saya jual sapi ini 30 juta kecuali janinnya. Kecuali anaknya yang masih di dalam kandungannya, kecuali janinnya. Janinnya itu punya saya." Ini ada dua pendapat ulama sebenarnya. Pendapat yang disebutkan di sini la yasih. Tidak sah. Karena apa? Karena janin ini majhul. Selamat atau enggaknya, atau ya, cacat atau enggaknya, enggak ketahuan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, sihhatu istithna al-haml, sahnya pengecualian
janin yang ada dalam binatang yang boleh dijual beli, yang boleh dijual belikan atau boleh diternak, dimakan. Kenapa? Karena alasan al-hamal juz'un munfasil, karena janin itu adalah bagian yang terpisahkan. Ya. Jika misalnya penjual mengecualikan janin ini, ya, maka ini seperti mengecualikan bagian yang akan keluar darinya, dan ini enggak masalah. Ini akan menjadi milik penjual ketika telah lahiran itu sapi itu. Ini yang membolehkan ini berarti gambarannya adalah penjual bilang saya jual sapi ini 30 juta kecuali janin yang ada di dalamnya. Terserah nanti janin berapa, terserah Allah ada berapa itu janin di dalam rahim sapi tersebut. Bisa ada satu atau mungkin lebih, Allah alam. Itu nanti milik saya. Berarti kalau dibeli dan sah misalnya akadnya, maka pembeli ini hanya memiliki tubuh sapi seluruhnya kecuali janinnya. Nanti kalau lahiran, maka hasil dari janin itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu penjual aslinya, gitu. Ini pendapat kedua, ini pendapat yang sah dan dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Boleh kata. Kalau misalnya dia menyatakan, loh, gimana boleh? Ini kan bertentangan dengan larangan Nabi SAW an bai'il haml. Nabi SAW melarang jual beli janin. Maka kita katakan, lah, ini dua gambaran yang berbeda. Menjual sapi tanpa janinnya itu hal yang berbeda dengan menjual janin dalam sapi. Menjual sapi tanpa janinnya ini berbeda dengan menjual janin sapi. Gitu. Ya. Seperti apa menjual janin sapi? Menjual janin sapi ada dua macam. Pertama, menjual dengan lafal apa? Saya jual janin yang ada dalam sapi ini. Ini jelas tidak sah. Model yang kedua, kita bilang saya jual sapi ini dan juga janinnya. Menyebutkan sapi ini dan juga janinnya saya jual. Ini tidak sah. Gitu loh. Maksudnya menjual sapi ini dan juga janinnya, ditambahkan dan juga janinnya, berarti soal dua hal yang dipisah. Sapi dijual, janin dijual. Dengan pemisahan ini harga sapi 3 juta dan juga janinnya 1 juta misalnya, atau enggak 500.000. Maka ini tidak sah. Karena ini sama dengan menjual janin yang masih majhul, enggak jelas. Tapi kalau bilang saya jual sapi ini, adapun janinnya kelas dalamnya itu juga termasuk dalamnya, maka ini tidak masalah. Ini tidak masalah, beda. Adapun mengecualikan jual sapi, dikecualikan janinnya itu tidak dijual, maka ini hal yang berbeda dengan menjual janin. Hal yang berbeda. Maka itu sah menurut beliau. Jawaz istithna al-hamal. Bolehnya mengecualikan hamal janin dari suatu makhluk hidup atau binatang ternak yang kita jual, ya. Kalau kita dikatakan ada yang lagi, itu kan janin bisa aja di dalam sapi itu rahimnya, di janinnya itu ada 2, 3, kan nggak jelas berapa. Maka dikatakan ya nggak masalah, karena apa? Justru ini kita tidak jual. Yang dilarang adalah menjual secara gharar, secara majhul. Lah ini kan nggak dijual, gitu loh. Dua hal yang berbeda. Maka Allah alam, ini termasuk hal yang lebih sahih adalah hal yang dibolehkan, yaitu tidak sesuai dengan apa pendapat mu'tamad mazhab, karena ini yang lebih sahih. Maka menjual kambing yang sedang matang dan penjualnya bilang janinnya itu tetap milik saya, maka ini sah. Begitu. Dan kita pembeli misalnya menghadapi yang kenyataan seperti ini, ya boleh. Ya udah kalau gitu, nanti kalau udah lahiran berarti nanti anak kambingnya ya udah dikembalikan kepada penjualnya. Gitu. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan enggak ikhwan di sini? Udah waktu suruh, fadhil. Ya, tanah gimana?
Ini jual pohon pisangnya atau tanahnya sekaligus? Sekaligus yang ada di dalamnya. Oh gitu ya. Ya ya. Oke, itu diakatin nggak? Maksudnya dalam akad itu? Nah, itu nggak boleh. Gini, kalau misalnya memang dia udah mutlak jual tanah, ini kan berarti include segala yang ada di tanah itu. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Kecuali pohon ini, dan itu dia bilang apa nih? Nih, salah ada sana diameternya 200 meter, diameternya 200 meter. Harus ditentukan mana-mana gitu kan. Itu udah jelas. Terus penjualnya bilang kecuali pohon ini. Nah, ini mungkin untuk lebih memperjelasnya nanti di nota itu, dia maksudnya pohon ini itu apa? Apakah pohonnya doang atau area pohon? Itu harus dijelaskan. Yang dia exclude ini apakah bidang tanah pohon, area pohon, atau pohonnya tok? Gitu loh. Artinya kalau misalnya bidang tanahnya berarti ini di exclude, dikecualikan sebidang ini berapa diameternya, itu harus jelas nanti. Kalau yang maksud dia di exclude adalah karena dia pengen ngambil buahnya atau manfaat dari pohon itu, berarti ini pohonnya. Nah, itu dua hal yang berbeda antara bidang tanah yang ada pohonnya atau pohonnya. Mana yang dimaksud? Apakah yang dimaksudlah zat tanahnya atau zat pohonnya, gitu loh. Itu harus jelas. Kalau ya takutnya nanti terjadi distorsi, dia tadinya maksudnya pohon tapi karena sekalian tuntut juga tanahnya, kan repot juga gitu kan, lumayan pohon gede, tanah gede gitu. Nah, seperti itu. Jadi pohonnya kalau dikecualikan dan antum setuju pas antum beli, berarti itu pohon secara zat itu hak dia. Nah, nanti kalau misalnya dia pengen cabut, tapi kalau dia pengen ngambil tanahnya punya dia, nggak bisa. Karena lah itu orang kadang gitu, makanya dari awal di notaris atau di perjanjian itu atau ya pokoknya di kejelasan itu klausulnya harus jelas. Ini diameter tanah yang antum maksud dikecualikan atau zat pohon. Kalau ada zat pohon itu kan nanti kalau di pengadilan jelas ini nasnya ini pohon bukan tanah. Kalau misalnya ambigu, misalnya kecuali lahan pohon, ini jelas ini malah justru dibela nanti di pengadilan, malah menang itu. Karena lahan itu kan dipahami berarti bidang tanah gitu. Jadi harus dijelaskan, dipastikan dari awal. Begitu. Adapun kalau misalnya dia bilang kecuali pohon ini ya gitu. Nah, pohon ini yang mana dulu gitu kan? Kalau dia bilang saya ini bidang tanah ini kecuali pohon-pohon yang ada di situ. Nah, ini agak repot nanti ke depannya. Kan pohon di situ banyak. Yang mana aja, Pak? Ya semuanya. Enggak usah aja, Pak. Gitu, ngapain repot sih? Iyalah repot lah nanti urusannya itu. Gitu, Allahu a'lam. Gitu. Ada lagi nih, Pak? Pak. Iya. Ya, hewan sapi, hewan kurban yang memang boleh dalam syariat ini 7 pemilik atau badanah, yaitu 7 orang untuk berkurban dengan 1 ekor sapi atau unta. Ini kepemilikan yang sifatnya pengorbanan, bukan kepemilikan yang sifatnya bisnis atau kepemilikan permanen, enggak. Gitu. Enggak, bukan kepemilikan permanen. Karena dia selesai kepemilikan itu setelah disembelih. Udah gitu. Jadi enggak ada sisi bisnis. Karena hewan kurban enggak boleh enggak boleh setitik pun dibisniskan, enggak boleh. Maka ini tidak masuk dalam jual beli nanti. Ya. Tapi masuk di bab ini yaitu tadi, ya. Urunan 7 orang. Kumpulin dulu duitnya, nanti habis itu baru beli sapinya dengan duit yang kumpulin dari 7 pihak tersebut, maka ini boleh.
Nah, nanti ketika sapinya udah ada, alhamdulillah, berarti pemilik sapi ini ada 7 pihak, 7 orang. Nah, dan 7 orang ini satu pun tidak boleh membisniskan. Ya, misalnya 3 hari menjelang Idul Adha, sapi itu ditaruh di depan masjid. Kemudian masjid menyewa sapi itu untuk apa? Untuk untuk narik gerobak. Disewa sapi itu. Plek. Berapa disewanya? Misalnya 500.000. Lah, ini boleh atau enggak? Tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Karena sapi ini memang dimiliki 7 orang berserikat, tapi tidak dimaksudkan dengannya untuk bisnis. Tidak boleh sama sekali. Maka penjual belian dengan sebab sapi kurban ini, kadang niat kurban, ini uang atau akad ijarah atau akad sewa jasa sapi ini tidak sah. Akad sewa jasa sapi ini tidak sah. Begitu. Ya. Pun begitu kalau misalnya kan sapi kan nggak mesti langsung hari ketiga, 3 sebelum hari Idul Adha. Kadang udah beli seminggu sebelum itu. Namun masih di daerah masih di Bogor misalnya, masih di daerah ininya kandangnya gitu. Apakah boleh peternak itu kan udah beli nih, dia kemudian menyewakan sapi ini yang sudah dimiliki oleh 7 orang di Muhsinin, disewakan oleh penjual aslinya dengan harga 500.000 untuk dorong atau narik apa gitu, ngebajak atau apa gitu, maka ini haram. Ini harta haram, 500.000 ini haram. Walaupun habis itu 500.000 itu untuk dijadikan sebagai apa? Pangannya, kebersihan sapinya. Enggak, tetap kalau udah fix ini dibeli untuk kurban, tidak ada nilai bisnis sama sekali, enggak boleh. Enggak boleh, ya, apalagi tanpa izin seperti itu. Diizinin aja enggak boleh, apalagi tanpa izin seperti itu, Pak. Ya, itu kalau ada kaitannya dengan ini. Oke, kita mungkin cukup sampai sini insyaallah. Udah masuk waktu syuruk belum ini? Sudah ya, kita cukup. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.